balik lagi bareng gue Ataya, Gue Ama. dan gue Ali di talk show TTS, tanya-tanya semaunya. TTS, tanya-tanya semaunya. Nah, hai guys. Jadi hari ini kita mau bahas apa lagi nih yang seru? Jadi kemarin tuh ada yang kasih ide ke kita buat bahas soal judol. Sekarang tuh iklan judul munculnya di mana-mana. Lu pada sering lihat nggak sih? Sering. Temen juga banyak. Jujur banyak banget yang mikir cuma iseng 10.000 doang gitu. Tapi jadi terus-terusan, makanya emang bahaya banget nih judol-judolan ini. Nah, makanya hari ini kita mau dengerin real story-nya dan juga solusi nih biar kita nggak terikat sama judul gimana sih. Nah, jadi kemarin GoPay itu bikin kampanye judi pasti rugi yang keliling beberapa kota di Indonesia gitu loh. Nah, makanya untuk itu ya hari ini kita ngundang langsung nih Mas Irwan selaku senior brand manager dari GoPay dan Mas Erwin mantan pemain judi online. Ini dia. Halo. Kali. Halo Kak. Aduh, terima kasih Kak sudah. Iya. Iya, silakan duduk. Apa kabar Mas Irwan dan Mas Erwin ya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Iya. Jadi Mas Irwan ini selaku brand manager gitu ya? Benar, dari GoPay. Oh, dan sekarang tuh lagi ada program buat judi online. Benar, kita ada kampanye namanya bukan kampanye ya, gerakan. Judi pasti rugi. Itu mulai dari kapan tuh, Kak? Judi pasti rugi itu dimulai dari tahun 2024 sebenarnya. Udah lama ya? Udah lama banget. Baru nanti sekarang atau gimana? Jadi gini, mungkin kalau boleh sedikit cerita, tahun 2024 itu tuh kita pertama kali launching, kita kerjasama dengan, coba tebak siapa? Haji Roma Irama. Tahu dong lagunya apa? Judi. Cocok. Kita pertama kali kampanye judi pasti rugi itu di bulan Oktober 2024 dengan kerjasama dengan Haji Roma Irama. Jadi lagunya judi itu? Betul. Nah, di tahun 2025, tepatnya di bulan Maret, kita bikin sebuah aliansi. Jadi kalau di tahun 2024 awalnya itu hanya GoPay saja. Tapi di bulan Maret kita ngajak Telkomsel, TikTok, Google, dan juga GoTo Ekosistem, ada Gojek juga untuk bikin aliansi untuk menggalakkan kampanye judi pasti rugi. Aku mau nanya nih, kita kan lagi bahas tentang judi online nih. Seberapa parah sih judi online di Indonesia ini gitu? Oke, parah banget. Parah banget. Jadi di tahun 2024 ya, waktu itu puncak-puncaknya lah, lagi pas booming-boomingnya judi online. Di tahun 2024 itu tuh total transaksi itu tuh total value-nya itu 1.200 triliun rupiah. Itu uangnya kemana? Itu dia, transaksinya judi online semua. Dan Indonesia itu nomor 1. Ya kok bisa sih, Kak? Nomor 1 dalam hal jumlah pemain judi online. Kenapa tuh, Kak, bisa banyak buat di Indo and Iya, daripada negara-negara lain. Nah, banyak hal sih sebenarnya. Yang pertama sih mungkin literasi digital masyarakat Indonesia tuh mungkin agak kurang gitu ya. Mereka tuh nggak tahu kalau judi online itu sebenarnya adalah penipuan. Mereka nggak tahu. Dan terus kemudian ada berbagai macam faktor. Misalnya kalau anak muda nih ya, anak muda tuh biasanya adalah karena gaya hidup, mohon maaf ya, gaya hidup. Terus kemudian karena pengen ganti device. Terus kemudian atau membiayai sehari-hari pengen nongkrong gitu di kafe gitu. Itu kan semua butuh biaya. Bayarin pacar. Nah, misalnya. Oh enggak juga. Pernah denger ada tuh yang kayak gitu. Jadi mikirnya main judul itu bisa ngasih uang instan gitu berharapnya. Dan juga ada karena circle tongkrongan. Ada teman tongkrongan yang main judi online, kemudian akhirnya jadi nyebar deh. Jadi yang tadinya nggak main, begitu nongkrong, jadi apa tuh penasaran, ada suara degen, petir, ada suara koin ting gitu. Terus kemudian penasaran, begitu nyoba menang, akhirnya jadi ketagihan gitu. Oh berarti mereka akan dikasih menang dulu gitu ya? Benar, dikasih enak dulu. Iya, jadi pas main pertama kali itu langsung dikasih kemenangan. Bayangin ya, misal kita pasang berapa? 10.000 deh. Menang 2 juta. Hah? Wah kan? Seru kan? Apa bukan seru, tapi kayak wah ini kok Seru. menyenangkan
menyenangkan ya. Iya, gitulah. Jadi terus kemudian main berapa kali, menang lagi dan akhirnya udah ketagihan deh dapet. Berarti rasa tidak puasnya itu. Nah, untuk Kak Erwin, kakak kan mantan pemain judi online ya. Aku pengen nanya deh, boleh cerita nggak sih Kak awal mula kenal judi online itu dari mana? Dari teman, iklan, iseng sendiri atau gimana? Dari mana gitu? Motivasinya tuh apa kakak bisa nanya? Oke, untuk pertama kali ya, benar-benar pertama kali mengenal judi online tuh sebenarnya dulu sudah lama banget. Itu tahun 2017 ya. Oh jadi online itu dari lama banget dong? Iya, tapi belum yang semarak sekarang kan, belum se-booming ini gitu. Dulu tuh kan belum ada yang katanya slot ya. Ada kan jenis permainan yang Zeus apalah segala macam gitu kan. Nah, aku tuh kayak dulu, aku kan dari Sumbawa nih, kalian tuh Sumbawa gak? Pernah dengar? Nah, Sumbawa itu di Nusa Tenggara Barat. Jadi kita masih daerah yang tertinggal ya. Jadi ada seorang teman yang awalnya tuh cuma pengen minjem uang untuk deposit. Kita sebagai anak daerah, deposit tuh terlalu keren kan. Aku bertanya lah deposit itu apa. Dia menjelaskan, aku tertarik. Aku kasih lah 200.000. Ini nanti kalau menang kita bagi dua. Di percobaan pertama ya seperti yang disampaikan tadi juga, langsung dikasih menang. 200.000 jadi 5 juta. Berarti itu pasti ya? Pasti dikasih menang tuh. Jadi itu algoritma. Enggak paling juga sih sebenarnya. Ya cuma 80% untuk kita orang-orang yang baru tuh pasti dikasih. Dari 200.000 jadi 5 juta. sekali main segitu. Iya, kasih. Itu aku anak SMA loh ya. Pasti Stand dong. ngerti. Uang yang segitu ya aku anak daerah gitu kan. Anak SMA besar kan? Makanya SMA waktu itu. mulai kepikiran lah, ternyata nyari uang gampang. Iya. Berarti awal mulanya dari situ. Iya, awal mulanya dari situ. Kakak jadi ketergantungan nggak pas waktu itu? Ya tentunya karena aku berpikir ternyata nyari uang tidak susah kan. Gampang. Ya akhirnya uang kemenangan itu kita kan bagi dua nih perjanjian di awal. Kita bagi dua terus ya faktanya habis lagi untuk deposit. Sampai nggak kemakan sama sekali pada akhirnya. Aku pengen nanya nih Kak, kapan kakak bener-bener ngeh kalau misal ini tuh udah gak sehat? Dan momen apa yang bikin kakak paling kapok? Oke, untuk momen yang paling kapok banyak ya, luar biasa banyak. Tapi kapan aku mulai sadar ya untuk bahwa judi ini sebenarnya sudah tidak sehat. Ketika aku mulai uang yang kemenangan pertama kan habis nih. Terus aku mulai minta-minta ke orang tua dengan alasan beli apa ya, kebutuhan sekolah, mulai minjam ke teman yang awalnya mungkin tidak seberapa ya, tapi rutin gitu. Ya aku mulai sadar ternyata wah sudah ada yang tidak sehat gitu di sini. Tapi kalau boleh jujur nih, kerugian terbesarnya tuh apa? Apakah uang, mental, atau hubungan sama misalnya keluarga gitu, bohong atau teman minjem uang gitu gimana? Semua iya lagi. Semuanya iya. Iya, semua iya. Karena mental juga iya. Iya, jadi Iya juga. aku 8 tahun bermain judi online. Di 2 tahun terakhir menghabiskan 800 juta. Hah kak, serius yang bener aja? Iya, aku kerjanya tuh tambang dengan gajiku yang ya rate-nya 9 sampai 13 juta per bulan gitu kan. Aku nggak pernah makan gaji sama sekali tuh. Setiap gajian all in, ya habis itu. Belum lagi aku bawa kabur. Tapi kenapa kakak pas pertama kali all in nih, misalnya gaji yang banyak gitu, kakak all in terus udah tahu rugi semua, kenapa kakak lagi gitu? Karena masih berharap JP gitu, jackpot. Masih berharap jackpot. 800 juta Aku pengen nanya, tanda-tanda awal orang mulai kecanduan tuh apa yang kayak jarang banget kita sadarin? Mungkin dari Kak Irwan dan Kak Erwin boleh jawab kali. Iya, Mas Irwan, aku dulu ya. Iya. Jadi itu tanda-tanda orang yang udah mulai kecanduan judi online itu ada beberapa hal. Ada beberapa istilahnya grup lah. Jadi yang pertama itu tanda-tanda fisiologi. Yang kedua adalah mental. Yang ketiga adalah sosial. Oke, yang fisik nih. Orang main judi online kalau sekarang itu biasanya dilakukan di tengah malam. Ya kan? Karena nggak pengen ketahuan. Udah mulai ada yang ngechat kan, ada nggak 100? Itulah benda menjadi ciri-ciri ya. Tapi kita coba urutin ya. Jadi kita urutin. Yang pertama adalah fisik ya. Jadi fisik biasanya orang yang main judi online itu adalah tengah malam. Kenapa kalau zaman dulu mungkin di tahun 2020-an awal itu mungkin masih di tongkrongan gitu. Tapi kan karena udah mulai bahwa ini tuh ilegal, ini kejahatan dan segala macam, orang takut kan. Jadi mainnya itu adalah di rumah, di sendiri pada saat
menjelang tidur lah. Tapi sebenarnya nggak tidur juga sih, di tengah malam. Nah, karena mainnya tengah malam, otomatis apa? Nggak tidur, ya kan? Karena nggak tidur, apa? Fisiknya pasti akan turun gitu. Dia akan sakit-sakitan, dia akan ngantuk dan segala macam gitu. Itu secara fisik ya. Terus kemudian secara mental, orang yang main judi online itu kebanyakan tuh kalah. Stres dong, stres, temperamental, pemarah, disenggol dikit, sedikit-dikit poin sensi lah gitu. Padahal masalah yang nggak penting gitu, dia pasti marah-marah gitu. Terus kemudian sosial, suka ngilang, tiba-tiba menyendiri. Jangan gaul tadi tuh. Iya, yang biasa sering Beda-beda. Suka ngilang. Sesuatu. Suka nge-ghosting. Iya. Yang mungkin kayak biasanya solid gitu ya, solid kemana-mana bareng, tiba-tiba hilang gitu, nggak ada kabar gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah tiba-tiba suka bohong, sering minjem duit, 50.000, 100.000, apa sih? Ada sih sebenarnya kayak gitu. Tapi jangan 1, 2 ciri ya, tapi harus dikombinasi semua. Setelah itu baru nih, ini kemungkinan main judi online nih. Temperamental, sakit-sakitan, sering hilang nggak ada kabar, sering bohong, sering minjem duit, itu kemungkinan main judi online. Nah kalau mereka tuh udah, misal ya pasti kan teman-teman kita ada aja lah ya. Kan pasti mereka stres ya kalau misalnya udah karena judul ini. Gimana sih Kak cara pendekatan yang baik gitu, gimana biar nasehatin gitu? Ini yang sulit. Orang main judul itu tuh batu banget. Dia tuh sulit untuk dikasih tahu. Udah nggak pakai logika. Karena itu memang sendiri nih. Karena itu memang mindset gitu. Jadi kayak jangan main judul dong, nggak mempan. Itu dia, judul tuh rugi loh apa segala macam. Atau kita bawa data deh, emang kamu udah menang berapa? Coba kalahmu berapa? Nggak masuk tetap. Pelan-pelan pendekatannya bisa? Agak sulit. Agak sulit juga harus. Agak sulit. Nah, orang yang main judul itu tuh biasanya tuh mentoknya karena trauma. Trauma tuh gini, misal orang tuanya tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba dia udah nggak punya harta untuk dijudiin lagi, terus kemudian didatangin debt collector pula. Atau misal kayak Erwin dibikin malu tuh satu kampung, nanti muka Erwin bisa cerita apa. Oh iya Kak. Wah itu boleh. Kalau dari kakak sendiri gimana nih Kak? Maksudnya untuk hal apa yang untuk hal apanya gitu? Yang kakak rasain aja sih waktu itu. Terus gimana kejadian kayak Tadi yang disebutkan. sampai sekampung? Bukan diarak sih, permalukan. Oh, untuk mungkin bisa masuk ke apa ya? Yang menjadi titik-titik terendah itu kan. Iya, titik. Kalau aku juga pernah dipermalukan satu kampungan ditagih lewat Facebook tuh. Kok bisa tahu? berapa itu, kampung kan baru tahun 2023 kalau nggak salah. Baru ya dari 2017 sampai 2023 kakak masih. 2024 yang SMA sampai 2024. Dan baru 7 booming tahun. kakak judul tuh di 2023 itu. 2024. 2024. Berarti kakak udah ketahuan kakak masih main juga? Aku sebenarnya dari orang tua sendiri ya, antara tahu atau nggak tahu aku bermain judi online. Karena aku selalu menyalahkan, ibaratnya walaupun minta uang yang dalam nominal luar biasa besar, tapi aku selalu beralasan kalah trading lah, kripto dan lain sebagainya. Orang-orang kampung kan nggak paham bahasa-bahasa yang keren seperti itu. Banyak alasan gitu kan. Iya. Tadi kan ada pertanyaan, kok bisa tahu gitu kan? Karena biasanya orang main judul itu juga pinjol. Kalau kita pinjol kan biar bisa main kan pokoknya dapat uang dari mana aja. Dari mana aja. Mau uangnya sendiri lah, atau mau ngambil dari orang lain lah, atau ngutang nggak pinjol. Nah itu kombinasi yang maut itu. Nah kalau misal kita pinjol kan otomatis sosial media kita diketahui, nomor-nomor kontak di dalam handphone diketahui, otomatis ya kayak ini Erwin. Jadi ya orang-orang dikasih tahu tuh bahwa ini Erwin utang, masih macam itu. Nah terus kelanjutannya gimana Kak pas orang-orang tahu? Ya menerima fakta, memang seperti itu, berdamai dengan diri sendiri. Terus kakak baru sadar di situ? Nggak juga sih Kak. Stop bangetnya kapan? Yang bener-bener stop tuh 2024 Kenapa? Desember. Resolusi. Oh, New Year, New Me. Iya benar, bisa dibilang membuat resolusi untuk diri kita sendiri kan. Tentunya kita berharap tahun depan kita bisa apa. Nah, aku salah satu poinnya ya berhenti judi gitu. Karena udah lama banget. Teman-teman yang seangkatan masuk kerja udah bisa mungkin bangun rumah, beli mobil. Aku malah punya banyak hutang. Ya 800 juta gede sih Kak. Ya udah kapok dulu baru bisa start. Iya benar-benar. Ibudusnya nggak tergiur lagi atau? Alhamdulillah untuk debt society nggak ada sama sekali. Iya alhamdulillahnya. Semoga istiqomah ya. Iya, amin. Tapi kalau boleh nambahin ya, banyak lebih parah loh.
banyak yang lebih parah. Misal kalau Mas Erwin kan mungkin ya dia kesadaran sendiri, self conscious ya. Tapi ada juga nih yang akhirnya di penjara. Iya kan karena di hutang nggak bisa bayar. Terus kemudian keluarganya berantakan. Buat yang udah menikah ya, itu bercerai, ditinggal istrinya. Terus kemudian ada lagi yang keluarganya meninggal atau diusir dari rumah. Ada juga macam-macam, kehilangan semua harta bendanya, semua usahanya yang udah dirintis bertahun-tahun. Lenyap begitu aja. Banyak cerita yang lebih sedih lagi atau bahkan sampai bunuh diri ada juga. Tapi kalau ditangkap tuh berarti karena dia minjem ya, bukan karena dia judulnya. Macam-macam. Ada karena mencuri. Mencuri karena pengen setelah itu digadein terus kemudian uangnya dipakai buat. Berarti kalau judul dilaporin nggak akan ditangkap. Kalau main judi, kalau ketangkep pada saat sedang melakukan judi itu kena pasal. Tangan ya, tangkap tangan gitu. Tangkap tangan. Oh harus lagi main nih. Iya. Iya, tapi kalau sekedar Kasih pernah main tapi kemudian berhenti enggak. Itu restoratif. Kalau dari Mas Irwan dan Mas Erwin sendiri nih, ada pesan nggak buat Gen Z nih biar nggak terjebak judol? Karena banyak banget dari teman-teman kita kan yang udah ngalamin kerugian dan juga yang kena judol sampai gadain barang-barang. Nah itu ada. Iya, kira-kira tempat buat minta pertolongannya tuh Iya, ada pesan-pesan Iya. terus gimana cara keluarnya? Ya intinya sih sebenarnya judi online itu kan nggak menyerang spesifik ya. Mau dari anak muda tahun 2024 tahu nggak? 500.000 itu adalah di bawah umur. 500.000 orang. Dari total 8,8 juta pemain judi online aktif di Indonesia. Main di tongkrongan kali tuh Kak, Bisa bareng-bareng. itu kan circa Bisa jadi. Mabar. Dan bahkan 50.000 itu berdasarkan data ya. 50.000 itu anak-anak di bawah 12 tahun. Iya, kan mereka nggak tahu main ya. Gue 12 tahun masih main Musical.ly kali. Ya, karena yang perlu kakak ketahui juga ya bahwa aksesnya yang luar biasa mudah. Bandar tuh lebih pintar lagi, mereka tuh ngasih minimal deposit tuh bahkan Rp5.000. Jadi bisa. Rp5.000 lo bisa deposit gitu. Jadi Kalau 5.000 untungnya berapa tuh Kak? ya namanya juga judi kan, ya 50-50 gitu, tebak-tebakan gitu antara untung ataupun bahkan langsung habis gitu. Ada beberapa permainan itu tuh yang sangat terjangkau. Main itu cuma 1.000 perak. Bisa. 500 perak juga. Itu semua orang jadi bisa Iya kan? Jadi kan jadi gampang gitu. Modalnya jangan nggak tergiur ada. loh. Jangan. aku Jadi pengen. Iya, makanya Jangan. dari 5.000 jadi 5 Iya. juta. Tapi intinya jangan tergiur. Kenapa? Karena gini, mungkin agak panjang ya. Judi online itu sebenarnya itu bukan judi bahkan. Judi aja udah dilarang ya kan. Tapi judi online itu bukan judi. Kalau judi ibaratnya tuh kita lempar dadu, fair dong, jatuhnya kemana? Iya. Yang tahu dadunya itu cuman mungkin Tuhan gitu ya. Itu keluar angka apa? Itu judi. Tapi judi online itu penipuan. Kenapa bisa bilang penipuan? Karena tuh itu tuh udah dimanipulasi sama bandar. Jadi kayak misal kita pakai analogi dadu tadi ya. Dadunya itu tuh bandar tuh udah tahu. Iya. Bener. Udah di-setting. Pada saat kita pasang 5, itu tuh bandar akan bisa ngatur itu akan keluar angka 5 beneran atau angka yang lain. Itu settingannya. Jadi manipulasi kalau misal mau dibedah lagi itu banyak. Ada RNG, ada PNG, ada shuffle card. Itu semua dimanipulasi. Yang namanya juga coding kan. Ibaratnya kalau misal contoh apa ya? Aplikasi GoPay lah. Kalau misal kita pencet satu menu, itu kan nanti akan keluar sebuah fitur ya. Nah, itu kan coding bagian dari dari produknya ya. Tapi kalau di algoritma yang dia judi online itu juga sama. Kalau misal nanti skenario, misal ada satu bandar judi online itu tuh dia membatasi kekalahannya nggak boleh lebih dari 10 kali. Tapi pemain judi online kalahnya itu nggak ada batasnya. Nah, terus kemudian manipulasi lagi adalah bandar judi online nggak boleh kalah lebih dari 1 juta rupiah. Tapi pemain boleh dikalahin sampai berapapun gitu. Jadi itu aja sudah nggak fair dong, ya kan? Dia kalahnya dibatasin, uangnya maupun berapa kalinya, tapi si pemain judi online itu sebanyak-banyaknya kalahnya. Terus kemudian dengan berbagai macam behavior lah. Intinya kita nggak akan bisa menang lawan bandar. Berarti ada sosok di balik. Ada sosok di baliknya, di balik bandarnya, ada adminnya, ada pegawai-pegawainya, komplot ada segala macam. Iya beli gitu, nggak bisa diketemuin gitu. Soalnya lokasinya juga kadang nggak di Indonesia juga. Aku pernah dengar, soalnya waktu itu ada admin judi online di TikTok tuh rame. Ada yang live lagi jadi admin tapi live. Iya. Makanya banyak yang laporin. Itu ada di Kamboja waktu itu katanya. Jadi nggak cuma di Indonesia gitu. Betul. Bayangin tuh jadi admin berapa ratus juta. Bisa aja yang di sekitaran kita jadi admin. Itu untungnya banyak dong mereka. Ya pasti. Banyak dong.
Kalau main judi online tuh yang untung itu adalah bandar dan komplotannya udah. Pemain judi online tuh nggak ada cerita coba cariin saya. Kisah sukses jadi pemain judi online nggak ada. Nggak ada sih. Semuanya bandar yang untung gitu. Nah, pesan buat teman-teman anak muda tuh janganlah tergoda sesuatu hal yang instan, ya. Nggak ada kayak misal apa investasi, trading, itu juga semuanya harus hati-hati karena itu semuanya adalah penipuan. Maksudnya kita harus self aware, kita harus ngerti kayak kita harus main logika bahwa nggak ada di dunia itu yang cepat dan mudah gitu tanpa usaha itu nggak ada gitu. Salah satu adalah judul tadi. Kalau dari kakak, pesannya apa buat orang yang masih main judol atau enggak yang kayak lagi tergiur buat nyoba main judol? Iya, ini aku atau Erwin? Dua-duanya. Dua-duanya. Ganti-gantian boleh ya? Iya boleh. Kalau saya sih ingat kalau pemain judi online itu yang hancur tuh nggak pemain judi online-nya doang, tapi keluarga juga akan dibawa. Misal nih kalau ada seorang kepala keluarga deh, seorang suami dan bahkan dia punya anak. Kalau dia main judi online, yang hilang tuh nggak cuma uangnya aja, tapi juga uang keluarga yang seharusnya bisa buat ngasih makan keluarganya, bayar sekolah keluarganya, bayar sekolah anaknya, terus kemudian atau uang yang ditabung untuk masa depan untuk pensiun gitu misalnya, itu uangnya hilang semua dan atau bahkan harta bendanya itu bisa jadi hilang, digadaikan, dijual, gitu-gitulah semuanya hilang. Jadi akibatnya apa? Keluarganya hancur, anaknya nggak punya masa depan dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi nggak ada manfaatnya lah main judi online. Kalau Kak Erwin sendiri gimana nih? Dan gimana rasanya udah lepas gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ini serius guys. Buat teman-teman di luar sana ya. Kami dari Aliansi Judi Pasti Rugi ini sudah berkeliling ke 66 kabupaten kota yang ada di Indonesia dari 21 provinsi. Kami tidak menemukan satupun cerita orang-orang yang main judi online itu jangankan sukses, sejahtera, kaya, untuk baik-baik saja pun tidak ada. Judi ya, kasino yang konvensional itu sebenarnya permainan untuk orang-orang kaya gitu. Jadi kenapa kita di Indonesia ini menjadikan judi online ya, yang kita nggak tahu sama sekali siapa di balik sistemnya, itu kita menseriuskan dan berharap bisa menjadi sumber penghasilan, itu bodoh. Ayo sadar untuk hidup lebih baik. Berhenti judol tuh nyaman, luar Lebih biasa. nyaman ya? Lega. Ada perubahannya nggak, Kak? Aku ya berhenti judol masih punya 150 juta utang. Saat itu ya, saat aku berhenti aku punya utang 150 juta. Tapi benar-benar lega walaupun punya utang. Ya terus udah nggak nambah lagi. Iya, karena aku juga sudah benar-benar terbuka sama keluarga juga. Aku pengen beralih ke GoPay nih sekarang. Iya boleh. GoPay kan punya program rehab untuk korban judol. Kira-kira programnya itu seperti apa sih, Kak? Dan backgroundnya awalnya ada program itu dari mana? Iya, jadi ya itu tadi ya karena kami itu pada dasarnya ingin membantu program pemerintah. Salah satu program unggulannya pemerintah Pak Presiden Prabowo kan adalah pembasmian judi online di masyarakat, hulu maupun hilir. Nah, satu kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa judi online itu adalah penipuan dan bahwa judi online itu akan merugikan keluarga, akan menghancurkan sebuah keluarga. Makanya tagline-nya adalah jangan judiin mimpi keluarga. Itu tagline jadi dari judi pasti rugi. Nah, terus kemudian kami memberikan edukasi tadi ya. Dan yang kedua adalah untuk orang-orang yang sudah main judi online, kami juga memberikan bukan semacam layanan sih, kami membantu untuk agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Tapi dengan tidak mengganti utangnya, enggak. Banyak tuh yang DM juga, tolong boleh enggak? Ini lebih ke kesadarannya gitu ya. Enggak, kalau tapi, Ya lu tahu sendiri lah yang utang lah. Kita gue nambah jadi kita. ya. Tapi yang kami berikan adalah panduan. Panduan caranya bagaimana untuk sembuh. Panduan sebenarnya untuk sembuh dari judi online tuh gampang, tapi sulitnya minta ampun. Satu-satunya cara pertama untuk bisa sembuh adalah dengan ikhlas. Kenapa? Karena orang main judi online itu fasenya tuh begini. Yang pertama tuh penasaran. Nyoba kan 1000 menang gitu. Terus kemudian akhirnya kok menang. Akhirnya fase kedua ingin cari keuntungan. Akhirnya main tuh berharap agar bisa menang. Taruhannya dinaikkan. Tapi terus kemudian yang ketiga adalah ingin mengembalikan uang yang udah hilang. Nah, untuk bisa sembuh yang pertama tuh harus ikhlas, ngiklasin semua uang yang udah hilang. 800 juta itu harus diikhlasin. Kekalahan bertahun-tahun itu harus dilepaskan, direlakan. Itu syarat pertama. Kalau misal ternyata yang minta tolong kepada kami tanya, kamu sudah ikhlas belum? Belum, aku pengen ngebalikin uangku yang hilang karena itu adalah uang A, B, C, D gitu. Ya udah, berarti kamu belum siap untuk sembuh. Tapi banyak, termasuk Mas Erwin yang kayak bilang,
ya saya sudah ikhlas, saya pengen berhenti dari lingkaran setan ini. Baru kami berikan step-stepnya. Step yang pertama adalah hapus semua aplikasi, semua histori main judi online di di pencariannya di handphone itu semuanya hilangkan. Itu website ya? Website biasanya, karena kalau aplikasi udah pasti nggak bisa masuk di Play Store Iya. atau di Apple Store tuh nggak masuk. Terus kemudian yang kedua, putus hubungan di sosial media. Sosial media itu kan juga parah ya, maksudnya kayak ngasih godaan-godaan, atau yang sosial media yang messenger itu admin tuh kan suka agresif gitu ya. Hari ini cerah loh, kamu nggak mau pasang, bisa menang loh. Ada di komen TikTok loh, Iya, kadang kayak abis WD berapa ratus Itu juga komen Menggoda tuh. banyak banget komen, nyebelin banget. Kenapa komen? Oh itu kalau komen kamu gitu. yang WD 50 juta like Pokoknya gitu. iya, Di Nama server terus kemudian ini ada angka, gitu. itu kemungkinan besar. Saya kadang adalah situs. banyak, nge-spam pokoknya. Nge-spam. Nyebelin banget, orang mah komen, ih cantik banget gitu kayak ini. Abis WD. Enggak, udah cantik rese. Iya. Rese banget. Gacor nih, link gacor gitu kan. Iya, makanya harus putus dari sosial media karena keinginan untuk sembuh itu jadi hilang seketika pada saat muncul godaan-godaan tadi. Termasuk di sosial media. Sosial media itu jangan salah loh. Admin judel tuh bisa jadi kayak love scamming juga. Pura-pura jadi perempuan. Enggak, Itu yang paling sering kena. Bisa gitu. Bisa. Anak sekarang ada AI juga ya. Jadi kalau misal video call pun pakai AI pura-pura jadi perempuan gitu. Padahal aslinya laki-laki. Saya gitu misalnya. Ada juga. Jadi melibatkan perasaan dulu ya. Iya. kasihan banget. Perasaan dulu. Emosi dulu. Ya, yang game ini kayaknya seru deh, kamu coba. Nah, gitu nanti ujungnya kamu nggak mau pasang gini. Macam-macam lah. Admin judul. Iya kan. Nah, itu jadi harus putus dari seluruh sosial media. Terus kemudian yang ketiga, cari pertolongan ke keluarga. Cari pertolongan kenapa? Karena bukan ya mungkin sama kayak Mas Erwin ya, kayak ya hutangnya udah terlalu banyak terus kemudian cari pertolongan. Tapi yang penting adalah ngomong ke keluarga. Jujur, terbuka. Karena siapa lagi yang akan ngebantu untuk keluar dari lingkaran setan itu. Plus kalau misal ada ya itu tadi kayak Mas Erwin kan utang dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah untuk mengingatkan, untuk nggak balik lagi. Betul. Terus kemudian sibukkan pikiran, jangan sampai kosong. Karena orang main judi itu biasanya itu karena gabut, lagi bengong. Jangan. Atau Iya. BU. BU. Ini lintas generasi nih Mas. Pahaman aku BU. Cuman maksudku tuh Aku lagi BU nih. iya, isi dengan misal olahraga gitu, kegiatan-kegiatan yang produktif. Tapi intinya pikiran jangan sampai kosong gitu. Terus yang terakhir adalah ini yang paling penting nih, ini yang paling penting. Hindari pertemanan yang toksik. Toksik dalam hal ini apa? Yang main judi online. Ada nih teman seakrab apapun. Kenapa? Berapa dong? Ada ya? Ada. Nggak boleh aja. Jangan yang bad influence ya kan. Jangan yang influence karena kita di rumah udah apa sih judi online? Gak mungkin lah begitu nongkrong. Ih, apa tuh seru banget kayaknya, penasaran. Pasti nanti akan tergoda juga. Makanya itu harus hindari pertemanan yang toksik yang dalam hal ini adalah main judi online. Dah itu aja sih tips-tipsnya itu. Kalau misal bisa tahan sampai beberapa bulan kayak Mas Erwin, insya Allah sih sembuh. Logikanya udah balik. Logikanya udah balik, udah ngerti bahwa itu tuh sebenarnya cuma tipu-tipu aja semuanya. Gitu. Itu semuanya manipulasi Semoga jadi psikologi sadar ya aja. Oke guys, topik kita hari ini seru banget ya. Jadi semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Dan semoga cerita hari ini bisa jadi reminder buat kita semua. Jangan lupa buat follow akun Judi Pasti Rugi kalau kalian mau tahu soal judi online dan bahayanya dan segala macam lah ya. Kayak di situ ya, guys. Terima kasih banyak. Terima kasih udah mengundang kami. Nah, dan kalau kalian ngerasa konten ini penting, share ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa apa? Tulis di kolom komentar, kita bahas apa lagi yo. Sampai ketemu di TTS selanjutnya. TTS, tanya-tanya semuanya.